Omset kita per bulan ini mungkin fluktuatif ya. Musim liburan mungkin kita sekitar 70 sampai 100 ya juta per bulan. Mungkin tidak ada, kita belum pernah menemukan orang yang masuk ke tempat wisata dengan cara menghutang. Ya, jadi bisa cash. Kenapa kita milih stroberi? Stroberi adalah salah satu buah yang unik. Perkenalkan, nama saya Heru Purnomo. Saya adalah pengelola dari Sweetberry Agrowisata yang berlokasi di Desa Sukanagalih, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur. Pertama, saya menjalankan usaha ini ada di tahun 2008 ya. Waktu itu kita menanam untuk pengiriman ke daerah, ke pasar ya, ke Jakarta, Bogor dan sekitarnya. Kemudian karena letak kita, posisi kebun kita ada di tengah-tengah kompleks villa ya. Jadi banyak pengunjung yang datang ketika weekend atau mungkin kita liburan Idul Fitri dan Tahun Baru, dan mereka biasanya main ke kebun kita. Nah, ketika main kemudian mereka pengen memetik kebun kita, memetik stroberi. Nah, ternyata lambat laun pengunjung semakin lama semakin banyak. Akhirnya konsepnya kita rubah, yang awalnya dari kita pengiriman ke pasar-pasar, kita buka untuk wisata petik stroberi ya, khusus untuk para tamu ya, tamu entah itu dari daerah Bogor, Jakarta, dan sekitarnya. Untuk tiket masuknya, kita kenakan tiket masuk 15.000 per orang, kemudian gratis jus stroberi, dan harganya untuk satu onnya itu 8.000 atau 80.000 per kilonya stroberi yang dipetik. Jadi teman-teman bebas memilih stroberi yang manapun sesuka hatinya. Kita sebenarnya basic dari saya sendiri adalah dari pertanian ya, mungkin dari sekolah pertanian, dan memang kita lihat bahwa pertanian adalah salah satu salah satu bidang yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat ya. Karena walaupun gimana pun namanya makanan, orang pasti semua butuh makan, sehingga kita perlu untuk mengembangkan ya berbagai macam jenis tanaman yang bisa kita konsumsi untuk kebutuhan masyarakat. Di antaranya kita memilih stroberi. Kenapa kita milih stroberi? Stroberi adalah salah satu buah yang unik ya. Jadi teman-teman bisa lihat ini dari warnanya ya, lebih merah, ya warnanya merah, kemudian dari bentuknya, dan ini sangat disukai oleh anak-anak. Jadi anak-anak sangat suka memetik stroberi. Nah, kemudian stroberi ini bisa dipetik oleh siapapun. Jadi kalau kita misalnya mau memetik jambu, mau memetik mangga, itu butuh misalnya orang dewasa yang bisa. Tapi kalau stroberi, anak-anak kecil pun, anak-anak TK mereka suka dan mudah ya. Hanya cukup dengan memetiknya untuk stroberi ini sendiri. Dan kemudian karena kelebihannya kita dari stroberi ini ya, termasuk tanaman yang masih unik. Jadi belum banyak masyarakat yang membudidayakan tanaman stroberi. Dan sampai saat ini pun saya yakin bahwa tanaman stroberi masih menjanjikan. Hanya untuk teman-teman yang akan membuka tanaman kebun stroberi, ya saya sarankan lebih baik kita konsepnya jangan hanya kita mengandalkan ke pasar, ya, tapi kita coba untuk dengan wisata petik. Kenapa? Karena dengan wisata petik ini, wisata petik stroberi ada beberapa keunggulannya, diantaranya ya pertama kita biaya operasional untuk memetik tidak, karena mereka tidak ada ya, maksudnya karena mereka tamu ini akan memetik langsung. Kemudian yang kedua, yang paling utama adalah perputaran uangnya. Ya biasanya kalau kita ngirim ke pasar itu ada termin atau tenggang waktu pembayaran cukup lama, ya kadang-kadang 1 sampai 2 bulan. Tapi kalau kita dengan sistem petik stroberi di sini langsung, ini langsung ya. Mungkin tidak ada, kita belum pernah menemukan orang yang masuk ke tempat wisata dengan cara menghutang. Ya, jadi bisa cash, jadi otomatis cash flow kita akan lebih lancar. Hal yang menyenangkan terutama adalah kepuasan tersendiri ya. Jadi ketika kita berhubungan, mungkin mayoritas kita sebagai muslim ya, namanya tanaman adalah makhluk hidup ya. Ketika kita berhubungan dengan makhluk hidup, otomatis kita harus sepenuhnya, apapun sebenarnya itu harus sepenuhnya kita menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menguasai alam semesta ini. Karena kita ada keterbatasan, terutama tanaman ya. Tanaman ini kalau kita sudah kasih pupuk atau apapun, katanya memang Allah sudah misalnya tidak mentakdirkan tanaman itu bagus, kita akan kesulitan. Jadi kita serahkan semuanya kepada Allah, dan otomatis itu kita harus banyak bergantung kepada Allah. Kita serahkan, kita banyak berdoa supaya tanaman kita lebih bagus. Karena sebenarnya kita manusia tidak ada kekuasaan ya. Yang kuasa adalah Allah, sehingga apapun yang terjadi ini adalah kehendak Allah, dan kita minta tolong kepada Allah supaya tanaman kita tumbuh bagus dan berbuah lebat. Dengan di era digital ini otomatis berarti kan informasi akan lebih cepat ya, akan lebih cepat, akan lebih sampai ke masyarakat dan akan cepat menyebar.
Nah, kita sebagai orang yang bergerak di wisata, kemudian yang bergerak di wisata, terutama dari tanaman stroberi sendiri, berarti kita harus coba menjaga kepuasan konsumen. Ya, jangan sampai mereka kecewa ketika memetik, mungkin tidak ada buahnya atau seperti apa, karena ketika ada satu kelemahan pun ini akan mudah diangkat mereka. Ya, akan mudah diangkat, dan tentunya dampaknya bisa kita sadari ya, ketika ada satu informasi akan cepat menyebar, sehingga otomatis itu akan menurunkan image kita di masyarakat. Jadi paling tidak tantangannya kita harus memberikan servis atau pelayanan terbaik kepada konsumen. Nah, mungkin ada satu kelemahannya, kita stroberi ini dia tidak bermusim setiap saat ya. Jadi ada musim-musim tertentu. Bagaimana ketika mereka sudah datang ke sini, tapi kita tidak musim. Biasanya kita kasih tahu ya, kita di pintu masuk atau di tiket bahwa sedang tidak musim, buahnya mungkin tidak banyak. Jadi kembali ke mereka, apakah hanya mau jalan-jalan saja, mungkin hanya melihat-lihat, atau mungkin mereka tidak masalah. Yang penting kita kasih informasi kepada mereka supaya mereka tidak kecewa. Daripada mereka sudah masuk ke sini kemudian akhirnya mereka kecewa kok tidak ada buahnya. Tapi kalau kita kasih informasi sebelumnya, pilihan ada di mereka. Mereka mau tetap lanjut masuk atau mungkin kembali pulang atau mencari tempat yang lainnya. Omset kita per bulan ini mungkin fluktuatif ya. Biasanya kalau pada saat tamu-tamu musim-musim liburan ya, musim liburan mungkin kita sekitar 70 sampai 100 ya juta per bulan. Tapi kalau pas sepi-sepi gini ya, sepi mungkin sekitar di bawah 50-an. Saran bagi teman-teman ya, terutama mungkin yang muda-muda ya, yang memang mau bergelut di bidang usaha budidaya stroberi ini. Yang pertama kita harus punya keberanian ya. Yang paling penting ada keberanian bagaimana kita memulai usaha itu ya. Biasanya banyak orang pintar, banyak orang punya modal tapi tidak berani untuk memulai usaha. Mereka takut gagal. Itu adalah salah satu kendala kita ya. Kalau kita sudah memulai, kita bisa evaluasi ya. Tapi kalau kita tidak bisa mulainya, kapan kita bisa berjalan lebih jauh? Jadi langkah pertama itu yang akan menentukan. Kemudian selebihnya kita harus banyak mencari informasi mengenai bagaimana cara budidaya stroberi. Wajar ya, manusiawi ya, ketika kita mungkin jenuh, kemudian ketika kita mungkin begitu banyak masalah. Tapi kembali ya, kita kembalikan bahwa semuanya ini Allah yang atur. Ya, kita kembalikan bahwa kita di dunia ini kan tugasnya sebenarnya untuk beribadah. Ya, untuk beribadah. Dan samping di antara beribadah adalah kita memberikan lapangan kerja kepada masyarakat sekitar. Ini kan akan meningkatkan, artinya punya nilai ibadah tersendiri juga. Jadi ibadah tidak hanya sholat, puasa, dan lainnya, tapi kita memberikan lapangan kerja kepada mereka, yang mereka tidak usah jauh-jauh mencari nafkah, mungkin di sekitarnya ada lapangan kerja. Saya pikir itu juga salah satu akan menjadikan sumber pahala. Ya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti perjalanan karir saya dari tanaman stroberi ini. Mudah-mudahan kisah saya yang sebaikan ini bisa menginspirasi bagi teman-teman sekalian, dan tentunya ini sangat mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.